Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Ilmu Hadis IAIN Pekalongan. Di video kali ini saya akan membahas rancangan mini riset penelitian saya yang berjudul Konsep Takdir Perspektif Sahih Al-Bukhari. Berbicara tentang takdir, mari kita bahas apa sih itu takdir. Takdir itu merupakan hukum sebab akibat yang berlaku secara pasti sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir menurut bahasa seperti dalam Kamus Bahasa Arab karya Mahmud Yunus, kata takdir berasal dari kata qadaro yang artinya ketentuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara atas kehendaknya. Sedangkan kata qadaro dengan tambahan tasydid diartikan dengan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seseorang itu berkuasa melakukan sesuatu dengan kadarnya atau kemampuannya. Takdir dengan tambahan huruf ta dan ya mempunyai arti Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu atau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu. Dalam ilmu tauhid karya Ja'far Amir, takdir adalah segala ketentuan yang berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali, begitu juga yang baik maupun yang buruk, itu sudah ditentukan. Semuanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala yang bersangkutan dengan makhluk itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjabaran mengenai takdir itu sendiri. Berarti takdir itu baik mengenai umur, bahagia dan tidaknya seseorang dalam hidup, ajal dan sebagainya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahasia hanya Allah lah yang tahu. Sedangkan konsep takdir dalam perspektif Sahih Al-Bukhari sesuai dengan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6105. Haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdillahil Malik hadatsana Syu'batu anba'ani Sulaiman al-A'masyu qala sami'tu Zaid bin Wahbin an Abdillahi qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu qala in ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'in yawma summa alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yab'asu wa malakan fayu'maru bi arba'in bi rizqihi wa ajalihi wa syakiyu aw syaidu fawahu inna ahadakum aw rujula ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha khairu ban'in aw zira'in fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha khairu zira'in aw zira'aini fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha qala adamu ila dhira'in. Hadis mengenai takdir Sahih Al-Bukhari nomor 6105. Hadis tersebut memiliki arti telah menceritakan kepada kami Abdul Walid Hisham Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakan kepadaku Sulaiman al-A'masyi mengatakan saya mendengar Zaid bin Wahab dari Abdullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu. Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya dengan 4 hal, rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagia. Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian atau sungguh ada seseorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka
sehingga tak ada jarak di antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahulunya, sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga, sehingga ia memasuki. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak di antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta. Lantas takdir mendahulinya, sehingga ia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga ia memasukinya. Sedang ada mengatakan dengan redaksi kecuali tinggal sehasta. Itulah arti dari hadis tersebut. Mengenai takdir, konsep takdir perspektif Sahih Al-Bukhari dapat dijabarkan dalam hadis di atas. Yaitu takdir yang diberikan oleh Allah kepada manusia pada awal penciptaannya sebelum lahir ke dunia. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada saat manusia berada di dalam kandungan, kira-kira berumur 4-5 bulan, diutus malaikat kepadanya untuk menuliskan takdirnya di dunia. Takdir di sini berupa rezeki dan umur serta hal-hal yang akan terjadi dalam hidupnya, baik itu hal-hal yang membahagiakan ataupun penderitaan-penderitaan yang akan dialaminya. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa terkadang ada manusia yang tidak akan bisa menyangka bagaimana akhir hidupnya sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan padanya. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwa ada seseorang yang berbuat kejahatan terus-menerus hingga sampailah ketetapan akan hukuman dan perbuatannya. Akan tetapi di akhir hidupnya ia bertobat dan mengerjakan amal kebaikan hingga akhirnya masuk surga. Begitu juga sebaliknya, orang yang pada awalnya selalu mengerjakan amal kebaikan akhirnya masuk neraka karena di akhir hidupnya ia berpaling dari kebaikannya. Begitulah takdir Allah terhadap manusia. Jikalau ia menghendaki sesuatu terjadi, sehebat apapun manusia menghindar, ia tidak akan terlepas dari takdir itu. Itulah takdir mengenai Sahih Al-Bukhari. Dalam perspektif tersebut dijelaskan bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah sejak kira-kira berumur 4-5 bulan. Dan itulah sedikit gambaran tentang konsep takdir perspektif Sahih Al-Bukhari yang insya Allah nanti akan dibahas secara detail dalam tugas mini riset penelitian saya yang akan datang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dosen Taufikur Rahman yang sudah membimbing saya dengan harapan untuk menjadi ulama intelektual di masa yang akan datang. Saya mengucapkan banyak maaf jika dalam tugas video ini menemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.